Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Bapak ketemu dengan kalian. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat kita bisa belajar dengan bahagia tentunya ya. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya. Oh, silakan. Hamdi ya. Silakan Hamdi, pimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfiratu waridwanu wal hidayatu wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa-doa kalian. Bapak juga mendoakan kepada kalian semua supaya sehat-sehat dan menjadi anak-anak yang soleh serta berhasil dalam belajarnya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke ya, hari ini kita akan belajar tentang sel ya. Tentang sel yang nanti akan digabungkan dengan berpikir komputasional atau dengan pembelajaran coding ya. Dengan demikian nanti bagaimana hubungannya antara pembelajaran coding dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk itu yuk kita akan belajar bagaimana berpikir komputasional dulu ya. Setelah itu kita gabungkan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, siap semuanya? Siap. Baik, kita akan mulai. Selamat bertemu dengan pembelajaran coding dan artifisial dalam berpikir komputasional bersama Bapak Asep Kusnadi. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional, computational thinking, adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah yang terinspirasi dari cara berpikir komputer. Ini melibatkan pemecahan masalah kompleks menjadi langkah-langkah kecil yang terstruktur dan logis, serta menerapkan konsep-konsep ilmu komputer untuk menemukan solusi yang efisien. Oke, nah sekalian kita akan belajar apa itu berpikir komputasional. Apa yang dijelaskan tadi ya, bahwa berpikir komputasional itu ya memecahkan masalah ya, misalkan dari berpikir komputer ya. Ini melibatkan pemecahan masalah kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil yang terstruktur dan logis, serta menerapkan konsep-konsep ilmu komputer untuk menemukan solusi yang lebih efisien. Baik. Elemen-elemen berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Berpikir algoritmik. Jadi ada elemen-elemen komputasional. Satu apa? Dekomposisi. Dua, Pengenalan pola. Abstraksi. Berpikir algoritmik. baik, lanjut ya. Dekomposisi yaitu memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah dikelola. Contoh, membagi tugas pekerjaan di rumah, menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan kamar tidur. Oke, paham ya? Komposisi itu memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil, lebih mudah dikelola. Contohnya tadi apa? Menyapu lantai, membersihkan kamar tidur. Oke ya. Pengenalan pola, mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam masalah untuk menemukan solusi yang lebih efisien. Contoh, menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Nah, untuk yang kedua pengenalan pola itu mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam masalah untuk menemukan solusi yang lebih efisien. Contohnya tadi apa? Menyiapkan buku untuk mengikuti apa itu? Jadwal pelajaran. Siapkan dulu wadah
majalahnya, tasnya, baru kita cari dari jadwal pelajaran apa saja yang akan dibawa buku-buku tadi ya. Inilah yang disebut dengan pengenalan. Berikutnya Abstraksi, memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contoh, ketika menulis tugas kalian hanya menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil. nah, kalau abstraksi memfokuskan, jadi harus fokus ke satu ya. Jangan mikir-mikir yang lain ya. Pada satu informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Artinya contohnya tadi ya, ketika menulis tugas kalian hanya menulis tugas, tidak perlu memikirkan proses bagaimana membuat pensil. Tugas aja yang kalian pikirkan, fokuskan, jangan mikir-mikir yang lain ya. Paham ya? Itu abstraksi. Berikutnya Berpikir algoritma, membuat langkah-langkah sistematis dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Contoh, langkah-langkah membuat mie rebus. 1. Didihkan air. 2. Masukkan mie, tunggu hingga matang. 3. Masukkan bumbu, tuangkan ke dalam mangkok. 4. Siap disajikan. baik, anak sekalian, ini yang kedua, berpikir algoritma yaitu membuat langkah-langkah yang lebih sistematis dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa tadi? Membuat mie rebus. Bagaimana langkah-langkahnya? 1. Didihkan air. 2. Masukkan mie. 3. Masukkan bumbu. 4. Disajikan. Itu berpikir algoritma ya. Selanjutnya Manfaat berpikir komputasional, pemecahan masalah yang lebih efektif, membantu dalam memecahkan masalah kompleks dengan cara yang terstruktur dan sistematis, pengambilan keputusan yang lebih baik, mendorong pemikiran logis dan analisis dalam proses pengambilan keputusan, mempersiapkan diri untuk era digital, membantu individu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan potensi komputasi modern, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mendorong pemikiran out of the box. jadi manfaat berpikir komputasional itu ada 4 poin. 1. Pemecahan. 2. Pengambilan. 3. Mempersiapkan diri kita di era digitalisasi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Baik, selanjutnya Belajar konsep pemrograman dengan cara yang menyenangkan. Pilih salah satu materi di bawah ini untuk memulai petualanganmu. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. berikutnya ya. Dekomposisi, cara membuat nasi goreng. Nah, ini cara membuat nasi goreng ya. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Alat, bahan, bumbu langkah-langkah. Jadi harus ada alat dulu ya. Kemudian ada bahan, ada bumbu, ada langkah. Oke, lihat ya. Dekomposisi, alat, Nah, alatnya apa ini? Oke, itu alatnya ya. dekomposisi, bahan, Nah, ini bahannya apa? Oke, ya itu. dekomposisi, bumbu, Nah, bumbunya apa ini? Oke, ya. dekomposisi, langkah-langkah. 1. Potong semua bahan. 2. Ulek semua bumbu. 3. Panaskan minyak goreng telur dan bumbu. 4. Masukkan nasi, aduk rata dan koreksi rasa. 5. Nasi goreng siap disajikan. Oke, paham ini? Paham. Ya. Pengenalan pola. Untuk membuat satu porsi nasi goreng kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng lain waktu. Nah, jadi pengenalannya seperti ini ya. Membuat satu porsi itu membutuhkan waktu berapa menit? 10 menit ya. Abstraksi. Agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit, kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Ketika membuat nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap karena itu tidak penting. Algoritma. Dalam membuat nasi goreng, kita juga harus bisa mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, dan rinci mulai dari proses awal pembuatan meracik bumbu sampai dengan proses menyajikannya. Oke, berikutnya.
Langkah-langkah: panaskan minyak secukupnya. Goreng telur dan bumbu. Masukkan nasi dan bumbu lainnya, cek rasa. Jika rasa sudah pas, angkat dan sajikan. Oke, itu. Mudah bukan? Sekarang buatkan langkah-langkah bagaimana membuat jus alpukat sampai menyajikannya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Silakan tepuk tangan. Baik, sekarang Bapak akan lanjutkan, kita umumkan dengan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang sel, ya. Baik. Baik, ini anak sekalian, kita awali dengan asesmen awal. Baik, Bapak mau tanya dulu nih, apakah yang kalian ketahui tentang sel? Siapa yang tahu tentang sel? Sel. Ya, silakan, Mbak Dia. Sel itu adalah unit kehidupan kecil yang bisa memiliki metabolisme tinggi. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dia. Siapa lagi yang tidak tahu? Ya, silakan. Unit struktural dari makhluk hidup. Ini struktural dari makhluk hidup. Tepuk tangan. Siapa lagi yang tidak tahu? Ya, Sel adalah sesuatu yang sangat kecil. sesuatu yang sangat kecil. Oke, tepuk tangan. Berikutnya, kalau ini ada yang tahu ya, silakan. Sel adalah yang unik dan besar. Unik dan besar. Oke, semuanya hebat ya jawabannya. Bagaimana strukturnya? Ada yang tahu strukturnya? Struktur itu apa? Susunan. Susunan. Udah tahu belum susunannya? Belum Belum ada yang semua. tahu nggak? Belum semua. Apa? Belum tahu semua. Belum tahu semua. Ada yang tahu satu aja? Dinding sel. Dinding sel. Ada lagi? Sel. Membran sel. Oke, kita bahas nanti ya. Ya. Oke, baik. Perbedaannya jelas belum kita bahas ya. Kita akan temukan nanti. Fungsinya juga belum. Kita akan bahas nanti secara mendalam bagaimana organisasinya sehingga membentuk satu organisasi kehidupan. Baik. Kita lanjut ya. Baik. Nah, ini selamat berjumpa dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan. Sudah tadi ya kita buka bareng. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu pengertian sel. Kita akan membahas tentang pengertian sel. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian sel dan fungsinya. Baik, nah ini untuk secara persepsi, Bapak akan sampaikan bahwa kelas 7 kita pernah belajar ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Apa? Bernapas, bergerak, berkembang biak. Oke, 3 aja cukup ya. Kita akan membahas tentang berkembang biak. Awalnya kan kita satu sel dulu. Yang besar sehingga dia berkembang biak menjadi banyak. Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaannya apa itu sel? Nah, di sini sel itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan mampu melakukan fungsi kehidupan. Nah, itu awal mula kehidupan manusia, ya. Kemudian semua makhluk hidup baik uniseluler seperti bakteri maupun multiseluler seperti tumbuhan dan hewan tersusun dari sel. Jadi semua makhluk itu tersusun dari sel, ya. Kemudian pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, ya, penemunya. Berikutnya, nah sekarang kita membahas tentang struktur sel yang tadi ya. Yang tadi tentang sel tumbuh. Yang pertama apa? Dinding sel. Yang kedua, membran sel. Ya, yang ketiga, sitoplasma. Yang keempat, inti sel. Yang kelima, kloroplas. Kemudian, nah ini apa ini? Aqua. Kemudian retikulum endoplasma. Kemudian badan bodi, mitokondria, dan ribosom. Kemudian plasma, desmata, dan ya, plasma dan mata ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ribosom, plasma, desmata yang tadi kurang gede ya tulisannya. Nah, ini adalah merupakan sel daripada tumbuhan. Sedangkan sel hewan ini satu apa? Membran sel. 2, nukleus 3, sitoplasma 4, retikulum 6,
Satu, perbedaan tumbuhan dan hewan. Dinding sel. Adanya dinding sel. Keduanya ada vakuum. Ketiga adanya kloroplas. Baik, fungsinya. Sel itu fungsinya untuk apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, metabolisme. Yang ketiga, reproduksi. Yang keempat, perlindungan. Baik, berikutnya organisasi kehidupan. Nah, supaya jadi hidup manusia itu diawali dari apa? Pertama dari membentuk jaringan. Kedua membentuk organ. Ketiga membentuk sistem. Yang terakhir membentuk organ. Itulah kehidupan ya, sehingga jadilah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sel tumbuhan tadi. Ini gambarnya seperti ini. Tempatnya dinding sel di mana? Ya, masing-masing punya posisi masing-masing. Oke, paham? Baik. Sel hewan juga sama seperti ini, ya gambarnya, dan memiliki namanya masing-masing. Oke, gitu aja dulu penjelasan untuk pemahaman kalian. Selanjutnya, Bapak sudah membagikan tugas kepada kalian. Buat oleh kalian tentang dekomposisi, tentang pola, tentang algoritma, dan tentang abstraksi sesuai dengan pemahaman kalian dalam pembelajaran saya tadi atau dengan yang kalian pahami tadi ya. Oke, Bapak kasih tugas kelompok ini Bapak minta untuk membuat dekomposisi ya. Silakan kelompok ini pengenalan pola, kelompok ini abstraksi, kelompok ini algoritma, dan yang belakang dekomposisi. Oke, silakan kerjakan oleh kalian sesuai dengan apa yang tadi sudah dibahas bersama. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Silakan Bapak beri waktu kepada kalian selama 10 menit untuk mengerjakan. Silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Kalau ada yang tidak jelas, silakan tanyakan ke Bapak supaya semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Oke, silakan. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Ditulis kelompoknya, nama-namanya juga ya. Nama-namanya ya, silakan. Kelompok apa sih? Dipresentasikan ya. Siapa di antara kalian yang mau mempresentasikan? Kelompok mana yang duluan? Ya, nanti ya kelompoknya sesuai dengan apa yang oleh kalian hasil diskusinya dipresentasikan. Kalau sudah selesai, silakan maju Pak. Saya sudah selesai, dan langsung dibacakan hasilnya. Oke, tetap semangat belajarnya. Jangan pernah putus asa, karena dengan belajar kalian akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ya.
kelompok diskusi dengan baik ya, karena setiap kelompok Bapak akan kasih nilai. Kelompok mana yang paling aktif, kelompok mana yang paling diskusinya paling kreatif, dan hasil karyanya yang lebih bagus ya. Bapak nilai nanti ya. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Tolong diselesaikan. Oke, waktu kita habis ya. Ayo, waktu kita habis. Masing-masing kelompok memiliki waktu 5 menit untuk menjelaskan ya. Sudah. Ya. Oke, siapa kelompok mana yang sudah selesai? Sudah selesai? Saatnya kita presentasi kelompok. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, kelompok mana? Oke, kelompok mana yang sudah selesai? Nih, Silakan nanti. saya akan menjelaskan. Diangkat, gambarnya diangkat, diperlihatkan kepada temannya. Oke, silakan. Nah gitu. Saya akan Temennya yang ngangkat, teman yang ngangkat itu yang bacakan. Nah, seperti itu ya. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan apa itu dekomposisi. Dekomposisi adalah cara penyelesaian masalah dengan memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Contohnya adalah membersihkan sekolah. Itu adalah suatu pekerjaan yang sangat besar, maka dipecahlah menjadi beberapa bagian seperti mengepel lantai, membersihkan kaca, menyapu, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok Kamdi. Berikutnya kelompok mana yang siap? Ya, Farija, silakan kelompok Farija. Ya, silakan Farija dibacakan. Yang lain tolong dengarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fariza Sembulandaris. Di sini saya menjadi perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusi saya. Di sini kami membahas tentang pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mengidentifikasi pola atau kesamaan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mendapatkan solusi yang lebih efektif. Nah, tahukah kamu bahwa kita juga dapat menemukan kesamaan dalam sel, yaitu seperti sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini kita contohnya bisa menemukan persamaan dalam sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu dalam sel hewan dan sel tumbuhan terdapat sama-sama memiliki nukleus, mitokondria, dan juga badan berwarna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Farija. Kelompok Farija luar biasa ya. Sekarang silakan kelompok mana yang sudah siap? Oke, yang ini dulu. Kelompok ini dulu ya. Nura, kelompok Nura silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang abstraksi. Abstraksi adalah
tidak perlu memikirkan bagaimana bisa adanya gambar di dalam TV. Cukup kita menonton dan menikmatinya saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekalian dari kelompok Nuraya. Berikutnya kelompok mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik adalah membuat langkah-langkah sistematis dan beruntung untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah membuat kopi. 1. Persiapkan alat kopi yang dibutuhkan dan takar biji kopi dan giling menjadi bubuk. 3. Tuang bubuk kopi ke alat kopi. 4. Tuangkan air panas ke alat kopi. 5. Air panas akan reaksi bubuk kopi. 6. Tuang kopi bercampur dan tutup. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Dari kelompok siapa ini? Sasa algoritmik ya. Oke, selanjutnya siapa yang sudah siap? Silakan. Dari kelompok Akta ya. Silakan kelompok Akta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dekomposisi adalah memecahkan masalah terbesar dari sampai masalah terkecil. Saya memasarkan masalah telur dadar. Ada bahan-bahan, alat, bumbu, dan langkah-langkah. Bahan-bahan: siapkan 4 butir telur dan 6 buah cabai hijau, 3 buah cabai merah, 2 siung bawang putih, dan 2 siung bawang merah. Siapkan minyak 1/4. Alat-alat: siapkan pisau, telenan, mangkuk, garpu, kompor, dan wajan. Bumbunya: garam, micin, sama merica bubuk. Langkah-langkah: siapkan mangkuk, pecahkan telur. 2. Tambahkan rempah-rempah yang disiapkan. 3. Kocok lepas menggunakan garpu. 4. Panaskan minyak di wajan. 5. Masukkan telur setelah minyak panas, bolak-balik hingga matang. 6. Setelah matang, angkat dan sajikan. 7. Plating dan siapkan di piring. Telur dadar adalah hidangan sederhana. Telur dadar bisa dinikmati polos atau dengan berbagai tambahan seperti sayuran, daging, atau keju. Di Indonesia, telur dadar seringkali menjadi lauknya pendamping nasi dan memiliki berbagai variasi regional. Sekian dari pembelajaran Bapak Asep Kusnadi yang telah saya pelajari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, semuanya sudah mempresentasikan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita bersama. Oke, baik, selanjutnya kita akan refleksi ya dari kegiatan ini. Oke, Bapak mau tanya, apa pengalaman kalian dari pembelajaran yang sudah kita sampaikan tadi? Yang pertama, mempelajari tentang sel. Digabungkan dengan pembelajaran coding atau komputasi. Ada berapa komputasional tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Singkat. Singkat. Oke, baik, sudah paham ya semuanya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih pembelajaran hari ini. Sungguh luar biasa, Bapak sangat menginspirasi semuanya, Bapak nilai baik sekali. Oke, tepuk tangan. Baik, jadi belajar itu lebih menyenangkan dengan coding ya. Sambil kita juga belajar tentang ilmu pengetahuan tentang sel yang tadi kalian pahami bersama. Baik anak-anak sekalian, tadi itu setelah kita pelajari bersama, untuk itu kita untuk lebih mempelajari lebih dalam lagi, Bapak berikan tugas pada kalian. Silakan kalian buat yang dekomposisi, yang pola, kemudian yang algoritma, dan yang satu lagi apa? Abstraksi. Buat di rumah.
sesuai dengan apa yang kalian pahami tadi. Perdalam lagi dengan pelajaran IPA ya tentang sel untuk pelajaran yang akan ke depannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita sebelum selesai sebelum kita nyanyikan dulu lagu Gelang Sekali Gelang.